Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini kita telah berada di tanggal 15 Al-Muharram tahun 1445 Hijriah, bertepatan dengan 1 Agustus 2023 Masehi. Jadi kajian kita sudah setahun. Tahunnya sudah setahun. Karena alhamdulillah 2 matan telah kita selesaikan di majelis kita ini. Yang pertama Al-Usulus Salasah, kemudian Al-Qawaidul Arba', dan itu di bulan Zulqa'dah di tahun yang lalu. Dan alhamdulillah Allah perjumpakan kita kembali di malam yang berbahagia ini untuk melanjutkan pelajaran di pembahasan yang baru. Sebenarnya materinya sama, masalah tentang akidah, bahaya syirik, akan tetapi ini lebih luas. Ini lebih luas, disusun sesuai dengan bab-babnya, dan alhamdulillah ini mudah dipahami. Karena kalau masalah akidah itu, kalau kita perhatikan matan dari yang pernah kita pelajari, dia tidak berbelit-belit, istilahnya bawakan dalil, bawakan Al-Quran, hadis, kemudian ayatnya, hadisnya, kemudian diterangkan sedikit, tidak terlalu panjang. Memang banyak syarah yang mensyarah kitab ini. Di antaranya Fathul Majid, yang sekarang mungkin kita banyak mengambil faedah dari situ, tetapi tidak seluruhnya kita bahas. Tidak seluruhnya, kita ambil poin-poinnya saja. Kemudian Qaulus Syadid, syarah dari kitab Tauhid, itu yang disyarah oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Adapun Fathul Majid oleh Syekh Abdurrahman Hasan Al-Syekh, masih keturunan dari Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala. Adapun kemudian ada yang mensyarah Qaulul Mufid, itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, juga mensyarah kitab At-Tauhid. Dan ini adalah sesuatu nikmat bagi kita bisa kembali hadir di dalam majelis yang sekitar, kalau tahunnya kita sudah beda tahun, adapun sekitar 2 bulan lebih kurang kita libur di majelis ini. Dan alhamdulillah kita bersua kembali, dan salah satu nikmatnya adalah Allah perjumpakan kita kembali sebelum Allah wafatkan kita.
Karena kalau kita perhatikan betapa banyak di antara orang-orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai, kerabat kita, keluarga kita, teman kita, orang-orang yang kita biasanya hadir bersama-sama di majelis ilmu atau hadir di tempat kerja, tetangga kita, biasanya mereka ada. Namun di tahun ini 1445 Hijriah, di antara mereka telah mendahului kita. Di antara mereka telah mendahului kita. Ada satu yang harus kita perhatikan, bahwa pergantian siang dan malam, pergantian siang malam, pergantiannya hari, bulan, tahun, itu menandakan dekatnya kita akan kematian. Dekatnya kita akan kematian. Itu makanya banyak para ulama untuk menasihati kita agar senantiasa membekali diri kita, karena tidak selamanya kita berada di permukaan bumi ini, tidak selamanya. Akan tiba saatnya nanti semuanya, baik yang mendengar dan berbicara, semuanya akan diwafatkan, bahkan seluruh makhluk akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang harus kita persiapkan adalah bagaimana persiapan kita di alam yang berikutnya. Kita harus evaluasi, hasibu qabla an tuhasabu. Bagaimana kita harus menghisap diri kita sebelum kita dihisap di yaumil mahsyar. Harus kita hitung-hitung bagaimana dahulu kita. Mungkin alhamdulillah Allah perkenalkan kita dengan agama ini baru beberapa tahun. Akan tetapi di masa-masa sebelumnya, di masa-masa kita belum mengenal Islam, maksudnya kita belajar mengaji, itu lebih panjang durasinya daripada kita menuju, istilahnya Allah berikan hidayah untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak kekurangan-kekurangan kita. Masih banyak di masa-masa silam kita masih hanyut dengan pergaulan yang bagaimana kita saksikan di zaman kita sekarang ini. Bahkan kejadian kita di zaman dahulu ketika kita di mungkin tingkat kuliah, SMA, SMP, SD, adapun SD, SMP, SMA sekarang lebih parah daripada zaman kita dahulu. Dan ini harus kita ingatkan, terutama bagi diri kita pribadi, bahwasanya banyak-banyaklah untuk mengingat kematian. Karena dengan itu kita banyak mengingat kematian, akan giat kita untuk membekali diri kita dengan amal soleh untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan memohon taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, di malam ini kita mulai pembahasan kita yang baru, yaitu Kitabut Tauhid. Untuk tidak memperpanjang mukaddimah kita di awal pembahasan kita, maka kita langsung saja. Jadi sistem kita tidak terlalu panjang membawakan syarahnya, akan tetapi kita setiap babnya kita bahas sedikit-sedikit, kita jelaskan sedikit, sehingga tidak seperti perjumpaan kita sebelumnya yang terlalu panjang. Seharusnya bisa dengan sekali atau dua kali pertemuan, bahkan kita bisa dengan 5 kali pertemuan. Ini kita usahakan, kita tidak memperpanjang syarahnya, tapi kita fokus kepada matan dalil yang dibawakan oleh muallif pada Kitabut Tauhid. Baik, kita minta kepada saudara kita untuk membacakan matannya. Tafadhol. Baik, sebelumnya kita jelaskan satu-satu. Jadi muallif memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana telah pernah kita bahas sebelumnya di pertemuan kita di awalnya, bahwasanya banyak para muallif, penulis kitab, memulai kitabnya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana terdapat di dalam awal-awal surah di dalam Al-Quran.
Kecuali dalam surah Al-Bara'ah, surah At-Taubah itu tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Akan tetapi 113 surah di dalam Al-Quran, Allah memulai firman-Nya di setiap awalnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan beberapa ayat di dalam Al-Quran seperti dalam surah An-Naml, ketika Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Balqis di San'a di Yaman, maka ditulis juga dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini dari surat ini dari innahu min Bismillahirrahmanirrahim dalam surah An-Naml. Kemudian beberapa surat lagi, ayat lagi, yaitu di dalam surah Hud, Bismillahi majriha wal mursaha. Dan setelah itu di dalam awal wahyu turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbika. Dan banyak sekali ayat-ayat yang istilahnya nas-nas yang menjelaskan, salah satunya tentang keutamaan memulai sesuatu dengan bismillah, di mana hadis yang berbunyi kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Barang siapa yang tidak memulai dengan sesuatu, setiap perkara tidak memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia terputus. Dijelaskan bahwasanya terputus dari keberkahan, pahala dan segala sesuatu kebaikan. Banyak anjuran bagi kita untuk memulai segala aktivitas dengan bismillah, makan, minum, keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'alallah la quwwata illa billah, memulai sesuatu dengan menyebut nama Allah Subhanahu, menyembelih dengan bismillah. Bahkan untuk membedakan mana sesembelihan yang halal dengan yang haram, yaitu dengan mengucapkan bismillah. Banyak sekali ketika seseorang di rumah menutup pintu-pintu rumahnya dan minum dan makan mengucapkan bismillah, maka diriwayatkan bahwasanya datang nasnya dari Nabi SAW, iblis pun, syaitan pun tidak bisa, maka tidak ada menginap di sini, di rumah ini tidak ada makan dan minum. Jadi dia sesuatu pintu, jendela, rumah yang kita tutup dengan mengucapkan bismillah, maka itu tidak dimasuki oleh makhluk-makhluk yang kita tidak menginginkan keberadaannya, seperti jin yang jahat, iblis yang ingin menginap di rumah kita. Membuka pakaian, kita baca bismillah agar tidak terlihat aurat kita. Tidak maksudnya makhluk yang lain, jin yang bisa melihatnya. Banyak sekali aktivitas-aktivitas yang kita memulainya dengan bismillah, maka itu akan membawakan keberkahan. Salah satunya seperti di dalam kitab ini. Dan Nabi SAW mengirim surat juga ke penguasa-penguasa raja dunia ketika itu, sebagaimana dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW mengirim surat ke Kaisar Romawi, maka dimulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, bahwa surat ini dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa azimar Rum, kepada penguasanya Rum, Kaisar Romawi ketika itu. Jadi banyak amalan-amalan yang harus kita memulainya dengan bismillah. Bahkan dengan itu ikut menyertakan dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bismillah ulifu halqa kauni mutatabi'an bi zikrihi mutabarrikan bih. Maksudnya muallif memulai kitab ini dengan mengucapkan bismillah sebagai minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu tentang bismillahirrahmanirrahim. Tadi disebutkan di awalnya Kitabut Tauhid. Kitab dasarnya adalah kataba yaktubu kitaban wa kitaban. Jadi di sini maksudnya adalah kumpulan, mengumpulkan. Jadi sesuatu bab yang disusun per bab-bab disatukan, itu namanya kitab. Seperti kitabullah, firman Allah Subhanahu wa taala yang dikumpulkan sesuai dengan surat-surat yang telah diberi petunjuk oleh Nabi SAW kepada para sahabat, maka dikumpulkan di zaman awalnya, pertamanya di zaman Umar, dan akhirnya selesai istilahnya sesuai dengan
di zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu dinamakan kitab, kumpulan dari surat-surat yang lembaran-lembaran yang disatukan. Lembaran-lembaran yang disatukan. Seperti kitab-kitab yang lain, kitab hadis, kitab sahih, kitab sunan, itu terdiri dari lembaran-lembaran kitab bab-bab yang menjelaskan, maka itu dinamakan dengan kitab. Adapun at-tauhid, tauhid yaitu berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Maksudnya menjadikan tunggal, mengesakan. Jadi ini adalah kitab yang sebenarnya sangat luar biasa, kitab yang luar biasa, akan tetapi mungkin kelemahan kita dalam menjelaskannya atau tidak sesuai dengan apa yang disebutkan oleh pensyarahnya, tidak menjurus. Akan tetapi apabila kita hayati, kita pelajari dengan seksama, ini akan membuahkan hasil yang sangat luar biasa. InsyaAllah jika kita cermati bab per babnya, kita akan dibimbing untuk menjadi hamba Allah yang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan disinggung juga bab-babnya mengenai tentang kesyirikan, tentang yang termasuk perbuatan syirik seperti ilmu nujum, ilmu yang lain-lainnya akan dibahas pada bab-bab ini. Terdiri dari sekitar 66 bab yang insyaallah apabila kita rutin lebih kurang 1 tahun untuk bisa menyelesaikannya. Kan tapi kita seperti awalnya tadi kita tidak menjelaskan panjang lebarnya. Mana tahu nanti di bagian akhirnya, pertengahan itu tidak terlalu banyak dalilnya, kita bisa menggabungkan 2 bab atau 3 bab sekali pertemuan insyaallah. Jadi kita memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar bisa mempelajarinya bersama-sama. Baik. Itu sedikit tentang Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid. Baik. Muallif membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Dan ayat ini pernah alhamdulillah di 2 matan sebelumnya telah kita bahas, di Ushulus Tsalatsa dan di Qawaidul Arba' juga pernah disinggung. Bahwasanya ini adalah hikmah, tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Taib, istamir. Taib. Lalu ayat yang kedua dibawakan oleh muallif di dalam bab ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah ayat selanjutnya, yaitu dalam surah An-Nahl ayat 36, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus di setiap umat rasul-rasul, apa tugasnya? Yaitu an ya'budullah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut, menjauhi sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Taghut di sini pernah kita singgung di pembahasan kita sebelumnya di matan al-Ushulus Tsalatsah, bahwasanya taghut itu adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, itu namanya taghut. Dan yang paling pokoknya itu ada 5, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bahwasanya yang paling utama itu, pokoknya itu, kepalanya itu ada 5, yaitu iblis laknatullah alaih. Itu taghut, iblis, karena iblis memalingkan manusia Bani Adam untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ajakan bujuk rayu yang pertama iblis adalah untuk memalingkan Bani Adam untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu misi utama dari iblis laknatullah alaih. Kemudian
Yaitu yang keduanya waman ubida wa huwa radin, yaitu seseorang yang diibadahi dan dia redha. Orang-orang yang ibadahi dan dia redha. Berbeda dengan siapa Nabi Isa. Nabi Isa itu bukan bukan sesuatu yang disebutkan di dalam termasuk tauhid itu. Karena Nabi Isa alaihissalam itu tidak menyetujui apa yang telah diperlakukan oleh kaumnya, sebagaimana diungkapkan sendiri di dalam surah Al-Maidah. Di dalam surah Al-Maidah ayat 100, tunggu dulu, dicari dulu. Ayat 116, 117. Wa iz qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bih ani a'budullah rabbi wa rabbukum wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Jadi di sini Nabi Isa, Allah berfirman bahwasanya Nabi Isa dan ibunya mengajak untuk agar manusia untuk menjadikan dia ilah selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidaklah benar. Maka di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qala subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Jadi Nabi Isa tidak mengatakan apa yang tidak menjadi haknya. Dan itu seandainya dikatakan faqad alimtah, sungguh engkau telah maha mengetahui tentang perihal tersebut, ungkapan tersebut. Jadi tidak benar apa yang telah didiktekan, didakwakan terhadap Nabi Isa alaihissalam. Terhadap Nabi Isa itu adalah buatan-buatan orang-orang yang ingin merubah agama, ajaran Injil, agar mereka memalingkan ibadahnya atau menambah ibadahnya selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kita maksud adalah manusia-manusia, betapa banyak ada orang-orang yang ingin disembah. Ada orang yang ingin disembah seperti Fir'aun, itu ingin disembah. Wa ana rabbukumul a'la, ingin disembah. Dan manusia-manusia yang lainnya yang ingin disembah agar diibadahi sebagai ilah selain Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk taghut. Wa man da'an nasa ila ibadati nafsi, jadi dia mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya. Wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib, dan seseorang yang mengaku mengetahui ilmu ghaib, itu termasuk taghut. Wa man hakama bi ghairi ma anzalallah, dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk taghut. Lalu bagaimana dengan, ini pernah kita singgung di pembahasan kita, bagaimana dengan hukum di Indonesia? Itu hukum yang belum ditegakkan negara kita adalah hukum had. Hukum had, pidana, itu yang belum ditegakkan. Adapun hukum-hukum yang lainnya, alhamdulillah, syariat yang lainnya sudah ditegakkan di negara kita, Republik Indonesia. Akan tetapi kita juga berharap agar semua hukum lini-lininya juga ditegakkan syariat Islam. Akan tetapi yang paling penting bagi kita dakwahkan hukum itu kepada pribadi-pribadi, yang terutama dahulu, yang seperti yang kita upayakan di malam hari ini, kita berusaha agar tegaknya hukum Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Kita mulai ibda' binafsi. Kita mulai dengan diri kita, nanti kita beritahukan kepada keluarga kita yang tercinta bahwa hukum Allah haruslah ditegakkan di setiap individu kaum muslimin. Walaupun dari segi hukum had itu belum ditegakkan di negara Indonesia. Apakah negara ini negara kafir sebagaimana ada kelompok yang ekstrim? Tidak, karena tidak semua apa yang tentang hari besar Islam semuanya
azan berkumandang di negara kita. Bahkan haji pun diurus oleh negara ini. Jadi kafir yang ada sebagian orang yang takfiri, yang mudah mengkafirkan, maka itu mereka salah di dalam memahami ajaran Islam. Walaupun kita berkeinginan seperti negara-negara yang menerapkan undang-undangnya Al-Quran dan hadis Nabi SAW, akan tetapi negara kita sejak berdirinya, merdekanya telah dibentuk seperti keadaan sekarang ini. Namun alhamdulillah kemerdekaan kita kita diberi wewenang, istilahnya kemerdekaan di dalam untuk menjalankan ibadah kita itu sudah disusun di dalam undang-undang. Alhamdulillah. Jadi kita mau mengamalkan amalan keyakinan kita itu tidak dilarang, itu adalah suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Baik, lanjut ke pembahasan berikutnya. Wa qauluhu enggak pakai wa tadi. Lanjut. Taib. Itu ayat selanjutnya yang dibawakan oleh mu'alif di dalam surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Jadi pertama dalam surah Az-Zariyat ayat 56, dalil yang kedua di dalam surah An-Nahl ayat 36, adapun yang ketiga adalah dalam surah Al-Isra ayat 23 24, wa qauluhu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Jadi telah diwajibkan, Rabbmu telah mewajibkan agar mengibadahi Dia, dan wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma. Jadi apabila mereka di dalam perawatanmu telah sampai di masa tuanya, ahaduhuma atau keduanya, au kilahuma, salah seorangnya atau keduanya, fala taqul lahumma uff. Jadi jangan katakan kepada mereka cis, semacam kalimat-kalimat yang tidak setuju kita terhadap perbuatannya. Wala tanharhuma wa kullahuma qawlan karima. Jadi jangan menghardik mereka dan katakanlah perkataan yang lemah lembut, perkataan yang mulia. Waqfid lahuma janahu dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Bahkan kita tidak boleh untuk waqfid lahuma janahuma dzulli minar rahmah, dan katakanlah kepada mereka, kita mendoakannya, kita diperintahkan untuk mendoakan keduanya agar Allah memberikan kasih sayang kepada mereka berduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik kita di waktu kecil. Jadi ini ayat yang dibawakan oleh muallif di dalam bab ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyandingkan agar beribadah, mentauhidkannya saja, dan berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan dia termasuk amalan yang utama, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, hadis yang sahih, bahwasanya ada yang bertanya kepada Nabi SAW tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW menjawab, yaitu salat ala waqtiha, salat pada waktunya. Kemudian ditanyakan lagi, tsumma ayyu, kemudian apa lagi? Maka Nabi SAW menjawab, birrul walidain. Bayangkan, setelah itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, birrul walidain. Tsumma ayyu, kemudian apa lagi? Lalu dijawab dengan
jihad fisabilillah. 3 amalan utama yang disebutkan oleh Nabi SAW ketika sahabat bertanya, termasuk setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengibadahi Allah Subhanahu wa taala, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Begitu juga hadis yang menjelaskan bahwa redha Allah tergantung redhonya kedua orang tua. Dan banyak sekali nas-nas yang menjelaskan tentang ini. Maka ini sangat penting bagi kita, seorang anak, apapun kondisi kita ada sekarang ini, meskipun kita mungkin sekarang alhamdulillah telah menjadi orang tua, namun sadarilah bahwasanya dan itu apabila orang tua kita salah satu atau keduanya masih hidup, maka jangan sia-siakan kesempatan untuk berbuat baik kepada mereka, karena mereka adalah pintu surga yang paling tengah. Pintu surga yang paling tengah. Abul wasatal jannah. Pintu surga yang tengah-tengah. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan sia-siakan kesempatan apabila ada salah satu atau kedua orang tua kita masih hidup, maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Berjihadlah untuk untuk berbakti kepada kedua orang tua. Diriwayatkan Ibnul Munkadir mempunyai saudara yang rajin sholat malam. Adapun Ibnul Munkadir, dia mengungkapkan, saya lebih menyukai memijit-mijit kaki ibu saya daripada yang dikerjakan oleh saudara saya. Karena berbakti kepada orang tua adalah wajib hukumnya. Adapun sholat malam itu sunat. Ini bagaimana pemahaman orang-orang ulama terdahulu dengan orang tuanya. Dan pernah kita bawakan juga kisahnya bahwa ada ulama terdahulu yang di dalam majelis dahulu ketika zaman emas keilmuan, bukan seperti majelis kita ini 1 orang, 2 orang, 3 orang, tidak. Akan tetapi majelisnya ribuan yang hadir. Ribuan yang hadir, ketika itu orang tuanya menghampirinya, lupa namanya, wahai anakku, disebutkan namanya langsung, ulama ternama, apakah sudah memberi makanan ternak? Sedang ada majelis, ditutupnya, langsung didahulukan perintah orang tuanya. Bayangkan kalau zaman kita, apalah hamak kok, awak sedang majelis orang rami, kan itu beko aja lah Syekh Isa. Tapi ulama, bayangkan, dia mengetahui bahwa ini adalah perintah orang tuanya, perintah dari ibunya, maka itu yang diutamakannya. Pernah kita mendengar cerita salah seorang ulama dapat undangan ke negara lain menuju bandara, kalau tidak salah Syekh Abdul Razak, kalau tidak salah, tapi entah yang ulama yang lain, pernah kita dijelaskan oleh ustadz kita, sudah menuju bandara, dikabarkan ayah handanya terjatuh, dibatalkan ke bandara, dia kembali ke melihat ayahnya. Bagaimana kita mendahulukan kedua orang tua. Banyak nas-nas, diantaranya nas yang kita bahas ini, bagaimana seseorang itu agar mereka memperhatikan kedua orang tuanya, bahkan diingatkan, karena orang yang sudah lanjut usia dikuatkan di nas ini bahwa orang tua itu terkadang dia sudah arzalil umur, sebagian bahasa kitanya didik, itu lebih repot lagi, akan tetapi pahalanya lebih besar. Berbeda dengan orang-orang yang tidak mau mengurusnya, yang tidak ada cahaya Islam di dalam hatinya, maka dititipkannya ke panti jompo atau yang waliyadzubillah. Ini adalah sesuatu anak yang tidak berbakti. Bagaimana mungkin anaknya yang nanti cucu dari emaknya ini akan berbakti kepadanya, sementara dia sendiri tidak berbakti. Jadi kalau dijelaskan oleh ulama kita, kalau kita ingin anak kita berbakti kepada kita, maka berbaktilah kita kepada orang tua kita. Kalau ingin anak-anak kita ketika kita tua nanti berbakti kepada kita, maka berbaktilah kita kepada kedua orang tua kita. Lalu bagaimana seandainya mereka telah tiada, maka doakanlah, senantiasa doakan. Lalu kita berbuat baik dengan keluarganya, kakaknya, adiknya, paman kita, bibi kita,
dan saudara-saudara dari ibu dan bapak kita. Ibnu Umar pernah berjumpa dengan seseorang, maka dia memberikan hadiah kepada orang tersebut. Lalu ditanya, kenapa engkau memberinya wahai Ibnu Umar? Lalu dijawab oleh Ibnu Umar bahwa ayahku, maksudnya Umar bin Khattab, berteman dengan ayahnya. Nah, bayangkan, sampai begitunya dia ingin bagaimana dia berbakti kepada ayahnya sendiri yang telah tiada. Jadi teman-teman ayah kita, anaknya, maka kita sambung bagaimana agar kita menjadi anak berbakti ketika orang tua kita telah tiada. Doa yang paling penting dan amal soleh. Perbanyaklah amal soleh. Apakah kita hadiahkan pahalanya? Tidak. Cukup kita dengan amal soleh. Karena di dalam surah An-Najm, wa alaysal insanu illa ma sa'a, tidaklah seseorang itu mendapatkan apa yang diusahakan. Dijelaskan di antara pendapatnya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, anak termasuk usaha dari orang tua. Anak termasuk usaha dari orang tua. Jadi kalau kita menjadi anak yang soleh, kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala keburukan, bahwa ketahuilah orang tua kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari apa yang telah kita amalkan, karena kita adalah usaha dari orang tua kita. Baik, di ayat selanjutnya, wa qauluhu, ini adalah ayat yang keempat yang dibawakan oleh muallif di awal babnya ini. Wa qauluhu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Jadi ibadahilah Allah dan jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Di sini ditegaskan bagaimana seharusnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar betul-betul memurnikan ibadah kita, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik dengan Allah dengan suatu apapun. Karena sebagaimana yang telah kita pelajari di pelajaran kita sebelumnya, sebenarnya ini makanya sebagai ibarat kurikulum kita sebenarnya mengulang-ulang pelajaran kita yang pernah kita pelajari, al-usul tsalatsa, akan tetapi ini lebih dispesifikan. Ada bab-babnya yang lebih banyak. Adapun yang matan sebelumnya itu secara global, dan ini adalah penjelasan yang agak rinci, agak tafsil dan lebih mendalam pembahasannya. Tentang wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a telah kita pelajari bahwa perintah Allah yang paling besar adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan larangan Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar adalah agar menjauhi perbuatan syirik. Karena telah azan, kita azan dulu. Adapun yang pelajaran yang tersisa di matan ini insyaallah akan kita lanjutkan setelah azan insyaallah. Fadhil.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Baik, kita lanjutkan. Tadi terakhir kita membawakan nas di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Baik, istamir. Wa bi ahdi bi ahdillah wa ufu, atau pakai mushaf enggak kelihatan di situ. Ahdillah aufu dzalikum wasawkum bihi la'allakum tadhakkarun. La'allakum wa anna hadza siratun mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasawkum bihi la'allakum tattaqun. Baik, itu dalil yang dibawakan ayat di dalam surah Al-An'am, dalam surah Al-An'am ayat 151, 153 sampai 153. Jadi berapa ayat? 1, 2, 3, 4, 5 ayat dibawakan di dalam bab ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qauluhu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum, katakanlah akan kubacakan kepadamu apa-apa yang Allah haramkan atasmu. Jadi rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Ini dia yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agar tidak berbuat syirik dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Wala taqtulu auladakum min imlaq, dan tidak membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kamilah yang telah memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan, dan janganlah kamu mendekati perbuatan keji, baik itu yang tampak walaupun yang tidak tampak. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan, kecuali yang diharamkan oleh Allah, kecuali illa bil haqq, kecuali dengan haknya, kecuali dengan yang ada, yang apa namanya, di antara yang boleh menumpahkan darah itu ada seperti qisas, seperti rajam atau yang lainnya, itu kecualinya, maksudnya itu memang hak, ada kebenarannya. Adapun selain itu maka itu tidak dibenarkan. Bahkan jiwanya seorang orang beriman itu lebih mulia di sisi Allah daripada Ka'bah, dari kemuliaan Ka'bah. Hati-hati kita dengan jiwa kaum muslimin. Hatta orang non muslim, seandainya mereka hidup di negeri kita mendapatkan jaminan, maka itu tidak boleh kita menumpahkan darah. Karena sebagian orang yang ghirah dengan agamanya lalu menyepelekan hukum-hukum yang lainnya, hanya wama
wa ma yahkum ma anzalallahu faulaika humul kafirun. Ini kafir, maka halal darah. Tidak seperti itu kita dalam beragama. Harus ada sesuatu kaedah-kaedah yang harus kita pahami. Karena kita tidak bisa menafikan. Ada takfir, ada orang yang suka mengkafirkan, ada jamaah kaum muslimin. Kita saksikan yang warna begini, warna begitu, banyak. Yang warna-warni Islam di zaman yang kita hidup di ini. Dan itu memang telah dikabarkan oleh Nabi SAW, banyaknya model-model orang dalam beragama. Dan bahkan yang sedang sampai sekarang pondok pesantren Az-Zaitun sampai sekarang tidak beres-beres, tidak selesai juga. Padahal sudah jelas telah menyimpang dari agama Nabi Muhammad SAW. Pun begitulah kita di akhir zaman, banyaknya perpecahan, banyaknya perselisihan. Akan tetapi bagi orang yang ingin kembali kepadanya, alaikum bisunnati wa sunnah khulafar rasyidin al-mahdiyin, memegang sunnah Nabi, tata cara ajaran Nabi SAW dan khalifah ar-rasyidin, maka berbahagialah. Dia tidak akan melihat orang begini, melihat orang begitu, tidak akan bimbang lagi, karena kokoh dengan agama Allah Subhanahu wa taala yang diambil jelas sumbernya kitab Allah, jelas sumbernya dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita ingatkan kembali agar kita senantiasa belajar agar kita tidak bimbang, tidak terkecoh, dan tidak mudah dibujuk rayu oleh hawa nafsu kita, tidak mudah ditaklukkan oleh rayuan syaitan. Kokoh. Inilah kita tujuannya belajar tauhid ini, untuk mengokohkan akidah kita. Dan kita berharap setelah mempelajari ini sampai dari awal sampai selesainya menjadi hamba Allah yang ikhlas. Menjadi hamba Allah yang ikhlas, dan itu amatlah teramat berat. Akan tetapi orang-orang terdahulu yang telah mendahului kita telah mencontohkan kita. Yang terutama para al-anbiya wal mursalin, para nabi dan rasul, itu berdakwah tidak ingin apa-apa. Dia menginginkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan para sahabat, para ulama, para a'limatul arba', Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Mereka memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita keilmuan kita tidak seperti mereka, akan tetapi berusahalah kita untuk apa yang telah mereka wariskan kepada umat ini. Apa yang telah mereka wariskan kepada umat ini. Zalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Itulah wasiat-wasiat Allah kepadamu agar kamu memahaminya. Wala taqrabul malal yatimi illa billati hiya ahsan. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali itu sesuatu yang akan membawakan manfaat. Hatta yablugha ashadduhu wa auful kaila wal mizan bil qist. Sampai mereka balik. Wa auful kaila wal mizana bil qist, dan hendaklah seseorang itu dalam timbangannya mereka adil, jujur. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Dan tidaklah seseorang itu dibebankan kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Wa iza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Dan hendaklah seseorang itu berkata dengan perkataan yang adil meskipun itu kerabat mereka. Wa bi ahdillah aufu dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Itulah, maka tentang hak-hak Allah maka tunaikanlah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Itulah wasiat-wasiat Allah atasmu agar kamu menjadi orang hamba-hamba yang ingat, orang-orang yang ingat. Wa anna hadza sirati mustaqima. Dan ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uh, maka ikutilah. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang memecahkan, istilahnya membuat kamu berpecah belah dari jalannya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan demikianlah wasiat Rabbmu agar kamu menjadi hamba orang-orang yang bertakwa. Jadi ini beberapa segala sesuatu yang tidak seluruhnya akan tetapi secara garis besar itu adalah merupakan yang Allah haramkan. Yang pertama, alla tusyriku bi syai'a,
Itu yang Allah larang. Yang ada lalanya itu wabil walidaini itu adalah perintah. Wala taqtulu auladakum min imlaq, yaitu yang kedua. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Wala taqrabul fawahish, itu yang ketiga. Yang ada lala itu jumlahnya. Wala taqtulun nafsal, yaitu yang keempat. Ila zalikum wasum. Wala taqrabul mal yantabi, itu yang berapa? Yang kelima. Kalau tidak salah dia 10 jumlahnya itu. Itu 10 jumlah. Ini semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat antum semuanya di dalam surah Al-Isra. Itu dalam surah Al-Isra mulai ayat 23 sampai ayat 37. Dimulai dengan wa qadara rabbuka, tadi telah kita singgung ayatnya tadi di pertama tadi, waqfid lahum jana wa qul rabbukum a'lamu bi nufusikum in takunu sholihin fa innahu kana lil awwabina ghafura wa atizal qurba haqqum min rizqi wa min sabil wa la tubazzir tabzira. Diawali dengan tidak boleh mubazir. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Jadi di sini banyak wala-wala juga. Wala taj'al yadaka maghlula wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Yang tadi nahnu narzukum wa iyyahum, ini wa iyyakum. Jadi berbeda dia sedikit lafaznya. Perhatikan. Dalam ayat 31 itu agak mirip dengan ini, dengan dalam surah Al-Isra. Wala taqtulun nafsal lati harrama illa bil haqq. Itu di ayat 33 bisa kita lihat. Wala taqrabu malal yatim. Itu kan mirip dengan dalam surah Al-An'am ayat 151, 153. Kemudian wa'ful qaila wala taqful ma laysa laka bi ilm. Janganlah seseorang itu mengatakan tentang sesuatu dia tidak mempunyai ilmu. Wala tamshi fil ardi maraha. Jadi janganlah berjalan di muka bumi dengan sombong. Jadi ini ada kemiripan yang larangan, tetapi yang di sini dalam surah Al-Isra ini lebih banyak daripada yang terdapat di dalam surah Al-An'am ayat 151 sampai 153. Nanti bisa dipelajari andai istilahnya di rumah sambil istirahat. Kita bisa bercerita kepada istri kita tercinta atau anak-anak kita yang bisa memahami pelajaran ini yang diajarkan tadi, ayat ini, lalu kita lihat mushaf kita. Al-An'am 153 agak mirip dengan ayat dalam surah Al-Isra, dimulai dari ayat 23 sampai ayat 37. Itu mirip larangannya yang Allah larang kita untuk melakukannya. Jadi itu berapa ayat? 1 2 3 4 5 6 ya? 5 1 2 3 4 5 ayat yang terdapat di dalam bab ini. Kemudian dua hadis yang dibawakan mu'alif. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya, dua hadis ini. Baik, kita cepat-cepat saja. Qala Ibnu Mas'ud Taib yakfi. Qala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud, man arada ay yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu falyaqra'u qauluhu ta'ala. Jadi barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad SAW yang ada stempel capnya, maka bacalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ta'alau atlu ma harama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bi syai'a ila qauli wa anna hadza sirati mustaqima." Jadi barang siapa yang ingin mengetahui bahwasanya apa yang diharamkan oleh Nabi SAW, maka lihatlah ayat yang baru saja kita baca dalam surah Al-An'am ayat 151, 153. Namun di ayat yang terakhir kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u. Dan ini jalanku, dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'u subula. Perhatikan, pas di jalanku ansabili itu berbentuk mufrad, tunggal.
Adapun wala tattabi'us subula, jangan ikuti jalan-jalan, itu jamak. Berarti jalan yang benar itu adalah jalan kebenaran adalah satu. Apa yang telah ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang telah ditempuh oleh orang-orang yang mengikuti Nabi, para sahabat. Wala tattabi'us subula, jangan ikutilah jalan-jalan yang lain. Jalan yang lain itu fatarafu bi an sabili zalikum akan memecahkan. Itu jalan-jalan. Sebagaimana di dalam tafsir Al-Imam Al-Qasir rahimahullah taala membawakan riwayat dari Abdullah bin Mas'ud ketika Nabi SAW membuat garis lurus. Lalu Nabi membuat garis ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri yang banyak. Lalu Nabi mengatakan inilah jalan wa anna hadza sirati mustaqima. Inilah jalanku yang lurus. Adapun jalan yang ke kanan, garis-garis yang ke kanan, yang ke kiri adalah jalan-jalan yang di sana ada setan yang memalingkannya. Jalan-jalan yang membuat kita perpecahan. Perhatikanlah umat Islam sekarang ini dengan sibuk dengan organisasinya, sibuk dengan pemahamannya, itu yang membuat pecah. Coba kembalikan wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uni. Ikutilah jalanku yang lurus. Itu makanya kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap salat. Ihdinas siratal mustaqim. Sebagaimana penjelasan dari Syekh Ibrahim Ruhaili hafizallahu taala, seseorang yang bisa ketika di dunia mengikuti jalan yang lurus di dunia, maka dia akan mudah ketika menyeberangi sirat. Apabila dia mengikuti jalan yang lurus ketika di dunia, ketika ada jembatan sirat menyeberangi jahanam, maka itu akan mudah juga baginya, akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam menyeberanginya. Ibnu Mas'ud adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adalah sahabat yang mempunyai keutamaan, banyak keutamaan. 6 termasuk 6 yang pertama memeluk agama Islam. Awalnya mendapatkan cahaya Islam ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar dikejar-kejar oleh kafir Quraisy. Lalu sampailah jadi Abdullah bin Mas'ud ketika itu penggembala kambing di gurun-gurun, maka sampailah Nabi SAW dan Abu Bakar. Perhatikan, Nabi SAW orang yang paling mulia, manusia yang paling mulia dikejar-kejar. Kita berdakwah nggak ada yang ngejar penduduk sini, yang bawa golok nggak ada. Alhamdulillah. Nabi dikejar-kejar oleh kaumnya, didustakan oleh kaumnya. Ketika itu sama Abu Bakar, maka sampailah kegembalaan Abdullah bin Mas'ud, maka mereka berdialog lebih kurang, maknanya meminta susu. Jujurnya Abdullah bin Mas'ud, padahal belum memeluk agama Islam, bahwa dia diperintah untuk mengembalakan ini dan susunya untuk tuannya, majikannya. Lalu ditanyakan, adakah yang betina yang belum dikawini oleh jantan? Ada ini. Lalu Nabi SAW berdoa, ini berkah mukjizat Nabi SAW. Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, diusapnya, maka seketika tempat untuk memerah susu itu penuh dengan air susu, lalu diperah oleh Abu Bakar. Maka minumlah Abu Bakar. Ketika itu tercengang Abdullah bin Mas'ud. Setelah itu Nabi SAW cukup lalu kempes kembali. Ini apa pula ini? Apa nih? Akhirnya Abdullah bin Mas'ud meminta ajarkan 10 ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Qur'an Al-Karim. Maka ketika itu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, saya langsung hafal 70 ayat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka Abdullah bin Mas'ud langsung menghafalnya. Begitu juga dengan keutamaan Abdullah bin Mas'ud yang lainnya, bahwasanya walaupun dia seorang yang berparas kurus, pernah ditertawakan oleh sahabat, kurusnya, saking kurusnya, dilihat betisnya ketika itu memanjat sebuah pohon kurma, maka diketawakan. Apa yang ditertawakan? Kata Nabi SAW, lihatlah si kurus, nampak betisnya itu. Lalu Nabi SAW menyebutkan keutamaan Abdullah bin Mas'ud, bahwa betisnya yang itu lebih berat timbangannya daripada Uhud, daripada gunung Uhud. Dan Abdullah bin Mas'ud banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya. Bagaimana kita menyimpulkan dia orang yang hidup bersama Nabi SAW di masa-masanya, orang yang pertama sesudah Nabi SAW membacakan Al-Quran secara keras di Baitullah Al-Haram,
pertama Nabi SAW, yang kedua adalah Abdullah bin Mas'ud. Lalu keutamanya yang lainnya bahwasanya ilmu qiraah Al-Quran diambil oleh 4 orang, kata Nabi SAW. Salah satunya Abdullah bin Mas'ud, kemudian Muaz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, dan Salim maula Hudzaifah. Itulah diantara keutamaan Abdullah bin Mas'ud. Yang terakhir kita masuk ke hadisnya Muaz di bab yang sedang kita bahas ini. Betul. Baik. Kemudian dalil yang terakhir dibawakan dari hadis Nabi SAW, Wan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala li. Jadi ini hadis dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwa dia pernah dibonceng oleh Nabi SAW di atas kendaraan, ketika itu himar, dan berkata kepadaku, ya Muaz, wahai Muaz, atadri ma haqqullah 'alal ibad? Apakah engkau mengetahui hak Allah atas hambanya, wa haqqul ibad 'ala Allah, dan hak Allah dan hak hamba atas Allah? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Lalu dijawab dijawab oleh Muaz bin Jabal, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qal haqqullah 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Jadi hak Allah terhadap hambanya adalah agar kita semuanya hamba Allah mengibadahi Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan adapun hak Allah yang mesti ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika telah menyembah Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tanpa berbuat syirik, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a, yaitu tidak mengazabnya, tidak mengazab hamba tersebut. Qultu, lalu aku katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Wahai Rasulullah, apakah kabar gembira ini diberitahukan kepada manusia? Apakah ini diumumkan, diberitahukan kepada manusia? Qal la tubashirhum fayattakilu. Tidak, jangan beritahukan kepada manusia, nanti mereka akan bergantung dengan seperti itu. Maksudnya nanti orang-orang tidak mau beribadah, tidak mau berusaha cukup dengan tetap bertauhid, tidak cukup dengan itu, tidak mau mengamalkan ibadah amalan-amalan yang lainnya. Ini diantaranya yang bisa kita ambil pelajaran, bahwasanya Muaz bin Jabal adalah sahabat yang mulia, dan dia adalah salah seorang dari sahabat Aus, dari sahabat Ansar. Dan adapun keutamaannya yang lain adalah bahwasanya dia dibangkitkan di hari kiamat, Muaz yuhsyaru yaumal qiyamah amamal ulama birawah atau bi khatwah, bahwa Muaz bin Jabal itu nanti di akhirat dibangkitkan di barisan ulama, akan tetapi dia unggul satu langkah atau sebanyak ukuran tombak, ukuran panah, anak panah. Lalu bagaimana tentang Muaz bin Jabal? Bagaimana Nabi SAW mempercayakan Muaz bin Jabal ketika terjadi Fathu Mekah untuk menjadi khalifah di Mekah, sebagai pemimpinnya di Mekah setelah Fathu Mekah, dan mengajarkan orang-orang Mekah tentang urusan agama ini, tentang agama Islam. Dan beliau wafat di Syam ketika itu di zaman Umar, ketika terjadi wabah taun.
ketika pemerintahan Umar bin Khattab. Itulah yang bisa kita pelajari. Di sini ada beberapa kandungan bab yang kita bacakan saja secara cepat-cepat, bahwasanya di sini disimpulkan oleh muallif al-ula al-hikmatu fi khalqil jinni wal insi. Kita bacakan saja secara cepat. Hikmah dari bab ini, kandungannya, kesimpulannya yaitu hikmah diciptakannya jin dan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini salah satunya wa ma khalaqtul jinna wal insa. Yang kedua, ibadah adalah hakikat tauhid. Karena pertentangan yang terjadi antara Rasulullah dengan kaum musyrikin adalah masalah tauhid ini. Jadi Nabi SAW tidak bertentangan ketika di Mekah itu, tidak yang lain, tidak masalah akhlak Nabi, perangai Nabi SAW, tidak, akan tetapi dalam masalah tauhid ini baru ditentang oleh kaumnya. Yang ketiga, barang siapa yang belum melaksanakan tauhid ini, maka belum beribadah menghamba kepada Allah. Disinilah letak pengertian dari dalam surah, dan aku wala antum abiduna ma a'bud qul ya kafirun. Itu. Jadi di situ. Adapun yang keempat, hikmah diutusnya para rasul yaitu menyeru tauhid dan melarang syirik. Itu hikmah diutusnya para rasul. Yang kelima, pengutusan rasul telah mencakup seluruh umat. Telah mencakup seluruh. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Dari ayat itu. Adapun yang keenam, bahwa ajaran atau tuntunan para nabi adalah satu, yaitu tauhid. Yang ketujuh, masalah besar yaitu bahwa ibadah kepada Allah tidak akan dapat terwujud dengan sebenar-benarnya kecuali dengan mengingkari taghut. Inilah pengertian firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah wa qad istasra bil urwatil wusqa. Selanjutnya, pengertian taghut bersifat umum, meliputi setiap sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan yaitu ketiga ayat Muhammad yang terdapat dalam surah Al-An'am, menurut orang-orang terdahulu mempunyai kedudukan yang penting karena terkandung di dalamnya 10 masalah. 10, seperti yang larangan tadi 10. Yang pertama adalah larangan terhadap perbuatan syirik. Adapun yang ke-10 ayat-ayat Muhammad yang terdapat dalam surah Al-Isra mengandung 18 masalah. Dimulai dari firman Allah yang tadi dalam surah Al-Isra ayat 22 sampai ayat 39 yang kita sebutkan tadi. Yang ke-11 disebutkan 10 hak kewajiban pada salah satu ayat dalam surah An-Nisa. Yang pertama yaitu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Yang ke-12 peringatan terhadap wasiat Rasulullah di akhir hayat beliau. Yang ketiga mengetahui hak Allah yang wajib dilaksanakan. Yang ke-14 mengetahui hak para hamba Allah yang pasti akan dipenuhinya apabila mereka melaksanakan haknya. Yang ke-15 masalah ini tidak diketahui oleh sebagian besar sahabat. Karena yang mengetahui ketika itu hanyalah Muaz, tidak seluruh sahabat yang mengetahuinya. Yang ke-16 boleh merahasiakan ilmu demi kemaslahatan, seperti ya Rasulullah, apa boleh kita diberitahu kepada manusia? Ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Jadi boleh sesuatu itu tidak disampaikan. Bahkan di dalam riwayat Abu Hurairah pernah menyebutkan bahwasanya dia banyak menghafal hadis Nabi SAW. Adapun yang disampaikannya tidak seluruhnya. Apabila disampaikan seluruhnya, maka ini leher ini akan dipenggal. Jadi tidak semua ilmu yang mesti disebutkan kepada orang yang belum bisa menganalisanya. Seperti anak-anak yang belum sampai logika berpikirnya menyerap ilmu, maka tidak boleh kita sampaikan. Cukup dengan kisah-kisah yang sederhana. Dan ini ada sesuatu yang tidak bisa, yang belum disampaikan, maka tidak boleh kita menyampaikannya. Lalu kita bicarakan tentang surga dan neraka, tentang yang bahayanya, nanti tidak bisa tidur anak-anak. Jadi harus sesuai dengan kapasitasnya, bagaimana kemampuan seseorang berbeda-beda dalam memahaminya. Ke-17 dianjurkan untuk menyampaikan suatu berita yang menggembirakan kepada sesama muslim. Yang ke-18 Rasulullah SAW merasa khawatir terhadap sikap orang yang menyadarkan diri kepada keluasan rahmat Allah. Yang ke-19 yaitu jawaban orang yang ditanya sedangkan dia tidak tahu adalah Allahu wa rasuluhu a'lam.
Jadi kalau itu ketika Nabi SAW masih hidup. Adapun setelah wafat, Allahu a'lam. Yang ke-20, boleh menyampaikan ilmu kepada orang-orang tertentu tanpa yang lainnya. Seperti yang telah dilakukan, misalnya kegiatan untuk dai saja, itu boleh. Atau guru tahsin saja, tahfiz saja, itu boleh. Tidak ada larangannya. Atau khusus dengan spesial, misalnya masalah tentang warisan saja. Jadi tidak semuanya yang bisa mengikutinya itu boleh. Kecuali dengan seperti ini kita kajian umum, siapapun boleh mengikutinya. Kedua, kerendahan hati Rasulullah SAW, karena ketika itu dia berboncengan dengan Muaz bin Jabal di keledainya. Seorang seperti presiden berboncengan dengan orang-orang biasa. Nabi bagaimana tawaduknya Nabi SAW. Jadi Nabi SAW itu kalau bersama sahabat itu tidak diketahui mana yang Nabi SAW. Seperti orang Badui yang datang, mana Muhammad? Jadi nggak tahu yang mana yang Nabi SAW. Karena saking berbaurnya dengan sahabat dan tidak menonjolkan, tidak pakai mahkota seperti kaisar dan yang lainnya. Sama dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Yang kedua, boleh membonceng seorang di atas hewan tunggangan jika kuat. Jadi kalau kita misalnya sepeda motor 2 ya 2, jangan 4 nanti. Bongkar mesin nanti. Yang ke-23, keutamaan Muaz bin Jabal. Yang ke-24, bahwa tauhid mempunyai kedudukan yang sangat mendasar. Ini memang ada di sininya izmu sya'nu hazil mas'alah. Kita bacakan ini gini jadi panjang, lebih baik yang bahasa Indonesianya saja. Itulah yang bisa kita sampaikan. Alhamdulillah berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita selesaikan bab pertama dalam kitab tauhid, yaitu bagaimana hakikat dan kedudukannya yang dibawakan oleh muallif. Perhatikan tentang ini sebelum kita melakukan solat Isya berjamaah. Ini adalah kitab yang alhamdulillah kita sebutkan ada banyak berkahnya. Pernah dahulu orang membenci penulisnya bahwa begini. Akhirnya ada muridnya yang menghadiahkan kitab tauhid, lalu disobeknya sampulnya. Jadi langsung Bismillahirrahmanirrahim, kitab tauhid. Tidak tahu siapa yang menulisnya. Lalu dijelaskan yang seperti kita belajar qaulullah ta'ala wa qaulu ta'ala an Muaz bin Jabal, isinya firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia memuji-muji kitab tersebut. Lalu dijelaskan yang menulis adalah Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Lalu dia bertobat lalu memujinya saking untuk menutupi aibnya yang terdahulu, maka dia mengajarkan juga kitab tersebut. Sebelum kita mempelajarinya, ada seseorang ingin mengklaim satu, itu dan segala macamnya, tetapi tidak melihat kitabnya apa isinya. Jelas seperti kitab yang fenomenal yang sangat banyak dibahas di seluruh dunia, Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin, taman-tamannya orang soleh, seolah-olah mu'alif mengabarkan kalau menjadi orang-orang soleh ini yang diamalkan. Jadi Imam Nawawi menyusun kitab Riyadhus Shalihin. Di sini di Pekanbaru dibahas, di mana kita pergi ke India dibahas, kita pergi ke Masjid Nabawi dibahas, semuanya dibahas kitab Riyadhus Shalihin. Itu begitu juga bab ini, lalu dikatakan qaulu ta'ala, diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah para ulama menyusun kitabnya, sehingga kitabnya walaupun sudah ratusan tahun yang lalu, seperti Imam Nawawi hidup di tahun 600 Hijriah, 1444 Hijriah, 1445 Hijriah, masih kita pelajari karya-karya tulis mereka, para ulama kita. Demikianlah yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan petunjuk untuk melanjutkan pelajaran-pelajaran berikutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan karena kemiskinan kita dan kemampuan kita untuk menjelaskan isinya yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan nanti bisa dilihat, sudah dibagikan PDF-nya, bisa dibaca kembali, dan mudah-mudahan itu bisa membuat kita lebih paham lagi. Kita cukupkan perjumpaan kita di malam yang berbahagia ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.